Ya, pemirsa sudah bersama kami dua orang narasumber yaitu ada Gembong Warsono dan juga pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Gembong terlebih dahulu. Anda menuding Anies pelintat-pelintut Pak Gembong. Menurut Anda ini kenapa dia bisa begitu? Ya ini soal konsistensi sikap. Jadi konsistensi sikap ini perlu dipegang teguh oleh Pak Anies. Kenapa? Awal kan Pak Anies selalu berteriak kencang bahwa soal reklamasi ketika beliau memimpin Jakarta itu akan dihentikan. Tindak lanjut dari apa yang disampaikan ketika kampanye itu yang pertama adalah ketika pemerintah pusat menerbitkan sertifikat hak guna pakai atas nama Pemprov DKI Jakarta, di situ tidak lama kemudian Pak Anies mendeklarasikan bahwa penghentian reklamasi Teluk Jakarta. Setelah itu tindak lanjutnya adalah beliau melakukan penyegelan terhadap 900 sekian bangunan yang ada di atas reklamasi itu. Betul. Dengan membawa wartawan yang begitu heboh, disitulah orang Jakarta menilai bahwa saat itu Pak Anies begitu hebat, Pak Anies begitu tegas. Tetapi nggak lama kemudian muncul yang sama-sama kita dengar saat ini adalah Pak Anies dengan diam-diam menerbitkan IMB atas lahan yang kemarin disegel. Pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan penyegelan kemarin itu bersifat sementara atau apa? Karena begini, ketika katakanlah orang boleh membangun di lahan yang tidak semestinya, kemudian dilakukan negosiasi, kemudian dikeluarkan izin, kan nggak fair juga kalau seperti itu. Artinya Pak Anies memberikan pendidikan yang kurang baik kepada warga DKI Jakarta untuk patuh terhadap aturan hukum yang ada. Tapi Pak Gembong, ketika Anies mengatakan bahwa akan menghentikan reklamasi, itu apakah juga berarti bahwa juga akan menghentikan secara total reklamasi yang sudah jadi ya Pulau D ini? Itu yang kita dorong saat itu. Ketika Pak Anies menghentikan reklamasi, waktu itu kita dorong begini. Reklamasi itu ada aturan yang harus kita sama-sama sepakati bersama. Pertama, bagaimana tindak lanjut kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dari hasil lahan reklamasi itu. Aturannya apa? Yaitu dua raperda yang satu sedang kita godok, yaitu raperda tentang zonasi dan raperda tentang tata ruang. Dua itu yang kita godok. Tetapi Pak Anies dengan serta-merta dengan setelah beliau menyampaikan menghentikan reklamasi itu, dua raperda itu ditarik dengan asumsi saat itu beliau akan melakukan revisi. Tetapi hasil revisinya sampai dengan hari ini belum ada titik temu. Tiba-tiba keluar IMB. Lalu apanya. Anda juga mempertanyakan IMB ini dasar hukumnya apa, raperda atau undang-undang. Baik. Kalau ke Pak Agus Anda juga pernah menyarankan bahwa reklamasi di moratorium saja, dinolkan lagi karena sejak awal sudah banyak yang salah. Sekarang tiba-tiba ada IMB, ini gimana? Lebih ruwet kah? Ya makanya ini kan lagu lama di arrangement baru. Lagian ngapain sih ribut-ribut, kan Jakarta mau pindah ibu kota. Ya kan sekarang begini. Tapi kan masih lama Pak Agus. Iya, saya kembali ke pertanyaan Anda. Karena gini, kan kebijakan itu muncul ketika ada peraturannya. Nah kalau gini terus bolak-balik kan mulai dari Undang-Undang 27 tahun 2007 diperbarui tahun 2014. Kemudian muncul Kepres, Pepres, dan Perda dan sebagainya, itu dijajarkan saja. Ini yang benar yang mana, yang salah yang mana. Karena itu yang berubah-ubah, pasti yang berkepentingan terhadap pulau-pulau itu melobi dengan sekuat tenaga. Muncullah saat Gubernur A, jadinya begini, Gubernur B, Gubernur C, dan terus. Nah persoalannya sekarang adalah bahwa di situ sudah ada investor yang menanamkan modalnya. Sudah bayar. Ya, ketika izin dari Gubernur A, ya boleh bangun dia. Sekarang terus dicabut. Nah yang ganti uang itu siapa? Kalau saya investor, saya tuntut Pemda. Anda main-main. Tapi kan masing-masing, ini ada berapa? 11 kalau nggak salah ya, 11 pulau. Ya kan investornya juga pasti bermain. Ini soal investasi besar. Nah jadi sekarang daripada ribut terus, saya katakan sudah nolkan semua, batalkan semuanya. Lihat undang-undang terluar, pulau-pulau kecil terluar itu, mana salahnya? Maunya bagaimana nih semua sektor? Oke, kalau ini rubah 1-2 pasal, nggak lama kalau di DPR. Kalau hanya merubah 2 pasal. Tapi Anda bilang tadi membeberkan, menjajarkan semua peraturan-peraturan yang pernah keluar. Yang mana yang salah, yang mana benar, yang benar, yang mana yang salah. Sekarang makanya mau benar mau salah mau seperti apa? Pemerintah pusat kan ada pemerintah pusat, ada Kementerian KLHK, ada Kementerian Kelautan, ada macam-macam itu dalam negeri dan sebagainya. Oke, gimana posisinya? Harus keluar kan pemerintah keputusan harus satu. Kita pemerintah maunya begini. Oke.
Pemda seperti apa? Jadi kan baru bikin turunannya untuk pelaksanaan. Lama enggak, tergantung Bisa nggak sih di niatnya. take over langsung sama pemerintah pusat? Ya bisa kalau mau. Tapi Kalau nanti mau dilihat bisa. dilihat dulu undang-undang 23 itu. Ya, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Seperti apa? Sebentar kalau melihat itu kan banyak orang pandai di sana. Yang tinggal selesai maunya gimana? Oke, sekarang jangan ngikutin dengerin misalnya medsos yang asal bicara misalnya hoax dan sebagainya. Pemerintah harus firm. Saya mau ambil ini, putuskan sudah. Tapi sekali lagi ini putusannya berapa lama? Kemudian tadi lah kan katanya ibu kota mau pindah. Pak Gembong, ini Anda mengatakan bahwa untuk IMB ini tidak ada dasar hukumnya. Tapi kan sudah ada Pergub nomor 206 tahun 2016 tentang panduan rancangan kota atau PRK. Apakah ini nggak bisa digunakan dasar hukum? Bisa, tetapi sifatnya sementara itu. Artinya dalam rangka mengisi kekosongan hukum. Karena Perda belum disahkan, maka beliau menggunakan dasar hukum itu. Tapi itu sifatnya sementara. Lagi ini kan karena sifatnya sementara belum ada kepastian hukum. Kita khawatirkan nanti ketika kita membahas dua raperda itu ternyata peruntukannya berbeda. Ini kan tidak ada kepastian bagi pengembangnya. Kasihan juga. Pengembang yang sudah begitu banyak mengeluarkan investasi digelontorkan ke sana, tetapi ketika pembahasan di dua raperda sebagai payung hukum pelaksanaan reklamasi berbeda dengan apa yang Raperda ini digunakan. saat ini prosesnya sejauh apa dan apa saja kendalanya dan kenapa tidak rampung-rampung? Kendalanya di gubernur. Kan dulu sudah sempat kita bahas di DPRD antara eksekutif dan legislatif, sudah hampir clear lah. Waktu itu perdebatan sengit soal kontribusi tambahan. Kontribusi Duit tambahan. lagi nih, Pak, ya? Ya, kontribusi tambahan. Karena waktu itu konsep dari pemerintah daerah adalah memberikan kontribusi tambahan kepada pihak ketiga. Ya. Nah itu sempat agak lama di situ belum clear, ada masalah lah saat itu. Pihak ketiga termasuk investor berarti ya? Iya. Oke. Jadi 15% ini ya, akan diperuntukkan untuk apa? Kita tanya saat itu kepada Pemda. 15% ini akan kita gunakan untuk merevitalisasi Pantura, termasuk 13 sungai yang mengalir ke Pantura itu. Ya. Artinya dana yang didapatkan dari 15% kontribusi tambahan itu akan digunakan, dikembalikan untuk kepentingan umum seperti itu. Sudah ada Pergub nomor 206 tahun 2016 itu di zamannya Ahok begitu ya. Ya. Terus kemudian raperda yang harus merevisi peraturan ini, raperdanya ada 2, tetapi kemudian itu juga tarik ulur sampai saat ini nggak kelar, malah ditarik, lalu balik lagi ke Pergub nomor Terus keluar keputusan 206. Ini berarti Anda ingin mengatakan bahwa Pak Anies saat ini ingin kembali sebetulnya apa yang dimaksudkan Ahok, apa yang diteruskan oleh Ahok sebetulnya. Iya bisa jadi kan pada waktu kampanye kemungkinan kan banyak nih. Kita kan sekarang nggak tahu nih sebenarnya yang membantu gubernur ini adalah SKPD-nya atau TGUPP-nya. Tapi sekarang TGUPP atau SKPD? Kalau menurut saya kalau rapat-rapat dengan Pemprov itu TGUPP lebih berperan. Nah sekarang pertanyaan saya, dulu mungkin waktu kampanye itu Anies kan pokoknya harus lain. Ya kan Ahok ngomong ini dia harus lain. Nah jadi begitu selesai jadi gubernur dia baca, mati saya. Ini ternyata salah, kan bisa begitu. Ya udah deh balik lagi aja ke balik lagi. aturan Ahok gitu ya. Karena kan tadi ada pihak ketiga itu harus diganti rugi loh. Ya, investor sudah itu harus bertanggungjawabkan, mana apalagi minta 15% lagi. Nah itu semua dihitung kan, tidak ada yang gratis. Nah baru dari situ bingung dari mana uangnya. Nah itu persoalan. Makanya sekarang sudah diamkan dulu itu, atur semua peraturan perundang gimana. Kalau ganti rugi, kalau lanjut kan tanah itu dijual mahal sekali. 5 tahun yang lalu itu sudah diiklankan di sebuah mall di Jakarta. Gitu. Ini juga kemudian Anies mengatakan bahwa soal reklamasi dan soal IMB itu dua hal yang berbeda. Pendapat Anda? Iya seperti jadi apa? satu lah kan, gimana keluar IMB kalau nggak direklamasi. Memang mau di laut. Tapi reklamasi yang dia bilang dihentikan itu yang 13 pulau, yang ini memang sudah jadi artinya Iya, IMB-nya. gini ini bahasa politik 13 pulau satu gini nanti 13-13-nya ikut semua. Sudahlah percaya sama saya. Jadi bahasa politik. Ya bahasa politik kan. Ada 13 yang bisa kira-kira diolah dulu mana yang satu ini. Nanti kalau ini jadi itu sudah ada kok. Jadi kita putihkan semua. Bisa begitu. Ini politik. Oke, Pak Gembong, ini berarti apakah memang melanggar hukum atau justru ingin memberikan kepastian hukum? Soal apa ini? Soal IMB ini. Ya melanggar aturan lah. Karena ketika kita mengeluarkan produk hukum itu kan harus ada alas hukumnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Perda SK Gubtus bisa tapi sifatnya sementara. Belum ada kepastiannya. Belum ada kepastian. Ya kenapa sih tidak harus kita dorong supaya kita selesaikan dua raperda terlebih dahulu dibandingkan kita sekarang mengeluarkan IMB.
Kan gitu loh. Seharusnya kita dorong Pak Anies, seharusnya kalau ingin ada konsistensi terhadap sikap itu, seharusnya kita dorong dulu selesaikan. Tapi alasannya adalah untuk memberikan kepastian hukum karena memang mereka dulu tanpa IMB, sekarang dibereskan karena memang negara ingin berdaulat, ingin berwibawa. Justru tidak ada kepastian hukumnya. Itu tadi saya katakan. Sekarang sudah dikeluarkan IMB. Ketika nanti dua raperda itu mengatakan peruntukan yang sekarang dibangun itu berbeda, apa yang dilakukan oleh Pak Anies? Berbahaya. Oke. Baik. Itu kalau nanti perintahnya katakanlah jalur hijau misalnya Pak Bagus. Misalkan yang sekarang dibangun 900 sekian ruko itu ternyata itu jalur hijau, apa nggak bahaya itu? Ini reklamasi ini isu yang seksi tapi kemudian juga banyak juga dipolitisasi begitu ya. Nanti kita akan bandingkan sebetulnya reklamasi ketika zamannya Ahok, konsep reklamasi ketika zamannya Anies sekarang dengan berangkat dari IMB ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali usai jeda. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, Pak Gembong. Ini kan ada memang Pergub nomor 206 tahun 2016. Ketika Anies mengatakan kita hentikan reklamasi, apakah Pergub ini otomatis mati? Tidak. Enggak. Masih tetap ada. Tetapi tetap. ketika sekarang kemudian Anies kembali dengan Pergub ini, artinya reklamasi yang lain tetap berlanjut dong? Berlanjut. Harus. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Artinya ketika reklamasi dibilang dihentikan, pada saat Pergub nomor 206 ini diterapkan, dipakai lagi sebagai dasar hukum, artinya tidak ada penghentian reklamasi. Nggak ada. Artinya berlanjut. Ini kan bahasa-bahasa apa ya? Bahasa nyenengin pemilih. Bahasa Jualan kampanye, politik. Bahasa kampanye. Iya, hanya sekedar itu kok gitu loh. Artinya itulah bahwa Pak Anies memberikan statement saat itu yang saya katakan bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ya. Karena wakil pemerintah pusat di daerah, maka konsekuensinya adalah program harus seiring dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah memberikan kebijakan untuk memberikan izin reklamasi, tapi sementara pemerintah daerah menolak reklamasi. Ini kan kontradiksi yang waktu itu ingin kita luruskan. Supaya ini lurus, bahwa ayo kita dorong segera mungkin dua raperda itu kita selesaikan bersama-sama. Tapi di luar dugaan justru dicabut, ditarik untuk direvisi seperti itu. Yang mau dilakukan apa oleh rekan-rekan DPRD secara politik maupun secara, Anda bilang kan ini melanggar hukum, apa yang bisa dilakukan? Ya kita dorong, sekarang kita dorong, kita minta kepada Pak Anies untuk segera mengembalikan dua raperda itu kita bahas bersama-sama. Dengan waktu yang tidak terlalu lama kita selesaikan, agar polemik bisa segera kita selesaikan. Dan reklamasi dilanjutkan. Tanpa itu nggak akan selesai, Mas. Sebelum Oktober beres itu kan, Pak. Mudah-mudahan. Gitu loh. Orang tinggal beberapa pasal kok. Artinya dua raperda ini akan kemudian isinya salah satunya adalah melanjutkan semua reklamasi semua pulau atau salah tergantung satunya? Pembahasan nanti soal semua atau tidak itu kan nanti kita dalam pembahasan nanti akan ketahuan. Karena begini, ketika kita bicara Pergub ini kan bicara 17 pulau. 17 pulau. Bukan hanya 20 sekarang dikeluarkan IMB itu. Ini adalah satu kesatuan. Ketika bicara dua raperda itu menyangkut 17 pulau, kan gitu loh. Bukan hanya 20 kan gitu loh. Maka apakah ini nanti dalam satu kesatuan, harapan itu dalam satu kesatuan yang kita bahas bersama-sama supaya ada kepastian hukum bagi Pemprov DKI Jakarta, bagi pihak ketiga yang sudah melakukan investasi sehingga ada kepastiannya. Yang kita harapkan itu. Baik, Pak Agus, ini faktanya adalah, ini biar clear ya, di lapangan kan memang ada lahan kurang dari 5% yang telah dibangun rumah berdasarkan Pergub tersebut. Lalu kemudian juga ada Pergub 206, memang ada Pergub itu dan kemudian digunakan kembali oleh Anies. Ada pelanggaran membangun karena tanpa IMB waktu itu yang sekarang kemudian IMB-nya dikasih. Apa yang bisa dilakukan? Anda bilang gini. Reklamasi ini ada 3 daerah loh ya, Tangerang, Bekasi, dan DKI. 17 pulau tadi. 17 pulau, Jadi yang DKI saja dulu kita bicara. Kenapa ribut? Saya bilang awalnya di Sulawesi Selatan, di Makassar itu reklamasi tenang-tenang aja, karena semuanya mengikuti prosedur dari awal. Nah ini kan enggak, tergantung gubernurnya bagaimana. Nah sekarang mari kita kembali, mau diapakan? Mau diteruskankah? Mau dibatalkan? Kalau yang sudah ada mau diapakan? Kan itu semua jelas dibahas. Saya berharap akan ada di raperda itu yang akan sedangkan dibahas yang 2 tadi. Nah kalau sudah ada kan tinggal gampang ganti rugi. Oke, nggak usah ganti rugi deh, Anda teruskan aja. Tapi di backup dengan semua peraturan perundang-undangan dan peraturan teknisnya, sosial dan sebagainya. Itu saja duduk. Kalau enggak kita berkelahi terus tiap hari sekali lagi, kan Jakarta mau pindah. Tapi soal reklamasi ini kenapa kemudian rame lagi? Ya ini kan bahan politik lah. Bahan politik Bahan politik sama bahan duit.
Ya kan, Wani Piro, persoalan kan ini masing-masing pemilik pulau itu kan juga sudah melakukan lobby. Sejak zaman Bahala itu. Nah, jadi sekarang ini kan mereka, uang saya nyangkut di situ. Gimana nih Pak Gubernur, gimana caranya? Pokoknya apapun lah saya akan bantu. Ya kan begitu bahasa lobbynya. Oke, kalau kita bandingkan Pak Agus dengan konsep reklamasi dengan Ahok dan reklamasi konsepnya Anies sekarang, apa bedanya? Kan dulu kan ada yang 15%. Ya. Nggak bisa dibedakan. Makanya duduk dulu. Ini mau diapain? Mau 15%, mau 100%. Bagaimana kasus PLN Muara Karang ketika nanti semua jadi? Apakah pendinginannya lalu turun dayanya untuk Jakarta? Apakah semua memang betul di situ masih ada nelayan? Setahu saya di Teluk Jakarta sudah tidak ada nelayan, kecuali nelayan datang dari Tegal, dari mana-mana. Karena ikannya sudah beracun semua di situ. Nah sekarang semua itu studi kembali lagi lah. Gitu ya, mau diapakan? Kalau dibandingkan nggak bisa, tergantung saya dulu pendukung Ahok atau pendukung Anies. Jawabnya masih begitu nanti. Dan itu tidak fair. Dan menurut saya ini ada dasarnya, peraturannya. Bereskan dulu, baru keluarkan kebijakan. Semua sepakat, kalau orang berdebat itu pasti. Berbeda pendapat nggak masalah. Tapi tidak merusak. Ini merusak tatanan kita bersosial dan bernegara di Republik ini. Baik, gitu. Pak Gembong, tadi Anda mengatakan bahwa DPRD akan tetap mendorong. Tetapi kemudian kalau misalnya ini deadlock, ini juga tetap dilanjutkan, apa yang akan dilakukan oleh DPRD? Ya kita pasti begini, kita jangan berandai terlalu jauh dulu, tetapi yang pasti begini, bahwa dua raperda sebagai payung hukum kita bersama, supaya sekali lagi kita tahu konsep ke depan terhadap reklamasi apa. Kan tuh. Dengan perda itu kita akan ketahuan, tata ruangnya akan kita ketahuan, kemudian sisi manfaatnya untuk masyarakat apa. Jadi di situ ketahuan. Artinya kan, selama ini IMB sekarang di cancel lagi dong, nunggu raperda dulu. Raperda kita selesaikan dulu. Kan begini, Pak Anies selalu berbahasa begini, bahasanya begitu halus, begitu menarik bagi masyarakat. Bahwa reklamasi untuk siapa? Untuk kepentingan umum maka, kan gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Agus, kepentingan umum itu apa sih? Kita harus tahu juga. Apakah ruko-ruko yang sekarang dibangun itu untuk kepentingan umum juga? Ini kan perlu ada kejelasan. Sehingga rakyat yang terbuai dengan bahasa yang begitu manis, begitu indah, tetapi sebetulnya itu hanya mengelabui saja. Ini enggak. Menurut saya perlu Pak Anies memberikan kejelasan secara detail kepada masyarakat yang dimaksud kepentingan umum itu apa. Itu loh. Agar kami pun di Dewan juga paham. Sebetulnya Pak selama Anies, ini Dewan nggak paham juga apa konsep reklamasi Pak Anies? Karena sampai dengan detik ini kita nggak pernah tahu konsep Pak Anies terhadap reklamasi itu apa? Dia pernah nge-tweet begini loh, Pak Gembong, reklamasi adalah masa lalu, masa depan adalah pemulihan Teluk Jakarta dan akses pantai untuk rakyat. Itu juga nggak paham juga, rekan-rekan Dewan. Karena faktanya kan sudah sekarang jadi daratan. Ketika barang sudah jadi daratan, kan tugas kita mengatur, Pak. Tugas kita mengatur ketika barang itu fakta loh, itu yang tidak bisa kita pungkiri semua. Definisi harus kembali ke Undang-Undang 1 2014. Di situ kan juga Bu Susi sebagai Menteri Kelautan kan juga pernah protes. Kenapa itu tidak ada izin kami, gitu segala macam. Nah itu makanya balikkan dulu, moratorium kan balikkan. Jadi sebelum raperda itu coba cari lagi Undang-Undang 1-nya kan awalnya Undang-Undang 1 2014 setelah perbaruan dari 2007. Nah itu apa? Baru turun ke Kepresnya masih berlaku nggak? Kepresnya masih berlaku, terus raperdanya baru. Kan ini urutan sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan harus jelas ke situ. Baru jangan kalau ini nanti dirubah sudah selesai tiba-tiba berbeda dengan Perpres, Kepres dan juga Undang-Undang 1 2014 mesti dirunut. Pak Agus, konsep reklamasi yang dikatakanlah dengan negara-negara maju, kemudian mengundang investasi di situ, bisnis segala macam di situ, kemudian Ahok waktu itu konsepnya adalah akan memungut 15% dari setiap pengembang begitu. Atau dibuka seluas-luasnya orang masyarakat berbondong-bondong ke sana, tapi kemudian tidak ada return apa-apa untuk pembangunan. Mana yang lebih bagus? Loh, ya tentunya kembali lagi kita kembalikan bunyi dari Undang-Undang 1-nya. Seperti apa konsepnya itu? Tadi untuk 15% untuk kembali ke DKI untuk apa? Revitalisasi dan macam-macam. Boleh nggak? Tuh. Kemudian juga kalau gitu misalnya pantainya itu untuk umum atau hanya untuk penghuni? Pantai Indah Kapuk kan tidak boleh sembarang masuk gitu misalnya. Nah hal semacam ini kan awalnya sebelum dari Pantai Indah Kapuk loh. Ini tahun masih zaman Orde Baru. Nah sekarang terus seperti apa? Jadi semua ini harus di moratorium lagi terus mau diapain? Mau 50% kalau ada investor yang mau, ya nggak apa-apa. Tetapi apakah itu connect nggak tinggal dengan peraturan perundang-undangan di atasnya? Semuanya lah selesai. Sekali lagi ini ribut karena memang persiapannya tidak baik. Sekali lagi di Makassar tenang-tenang aja, tahu sudah ada pelabuhan baru, ada masjid baru, nelayan masih tetap di situ.
Dan seluruh dunia selalu reklamasi. Singapura lihat reklamasi kan. Apalagi kita ini di Indonesia gagal KB, penduduknya kan besar, mau tinggal di mana gitu. Tapi kalau reklamasi terus kemudian digaungkan, lalu kemudian juga ternyata memang ujung-ujungnya seperti ini menguntungkan Anies atau tidak secara politis? Oh, bisa menguntungkan, bisa tidak. Menurut saya lebih jauh tidaknya. Pasti ini partai yang berkuasa di DPRD kan akan terus mengungkit. Partainya Anies kan tidak pendukung Anies kan tidak mayoritas sekarang. Tapi dengan tidak konsekuen seperti ini, tidak konsisten seperti ini, yang buat gubernur tidak baik posisinya. Makanya saya katakan ini timnya harus solid. Siapa? SKPD kah atau TGUPP? Gitu aja. Baik, Pak. Terakhir Pak, mungkin lebih ajakan atau mungkin kepada Pak Anies untuk kemudian duduk bersama atau tadi seperti yang disarankan oleh Pak Agus, atau justru mungkin butuh pemerintah pusat turun tangan atau seperti apa? Enggak, menurut saya cukup dengan kita selesaikan dua, Pak Agus. Dua raperda itu sudah bisa menjawab. Cukup, oke. Kalau menurut politisi dan semua cukup. Dua raperda itu sudah menjawab, gitu. Tetapi ya Pak Anies harus ada keseriusan. Ada rencana memanggil atau bertemu? Iya, kita sama-sama duduk bersama, kita bahas bersama dua raperda itu, kita selesaikan. Tapi tolong Pak, hubungi juga kementerian yang terkait. Oh iya. Supaya tidak salah lagi, karena kan komentarnya Bu Susi juga banyak di media. Tidak tumpang tindih nanti ya, begitu komentarnya Bu Menteri KLHK juga banyak. Jadi karena waktu zaman Pak Jarod, waktu itu ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat, salah satunya dari lingkungan hidup untuk bisa dimasukkan di dalam raperda itu. Jadi sudah ada beberapa masukan dari pemerintah pusat yang sudah dimasukkan dalam draft raperda, dua raperda itu. Jangan sampai nanti dekat-dekat tahun politik khususnya Pilkada DKI naik lagi nih reklamasi ini karena selalu berulang begitu ya. Baik, terima kasih Pak Gembong dan juga Pak Agus telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time.